Uang tidak pernah hanya tentang angka. Ia selalu tentang cerita. Cerita siapa kamu, dari mana kamu berasal, apa yang pernah kamu alami, dan apa yang kamu takutkan. Uang bukan alat tukar semata. Ia adalah jendela ke dalam isi kepala dan isi hati seseorang. Karena itu, dalam dunia keuangan, tidak ada satupun strategi yang cocok untuk semua orang. Ada orang yang memutuskan untuk membeli rumah kecil, padahal gajinya bisa membayar cicilan rumah mewah. Ada yang tetap tinggal di apartemen sewaan meski punya cukup tabungan untuk membeli properti. Keputusan-keputusan ini bukanlah hasil dari kurangnya informasi, tapi hasil dari pengalaman hidup. Dari trauma masa lalu, dari keyakinan yang dibentuk oleh masa kecil. Maka uang, sesungguhnya, sangat pribadi. Dan apa yang kamu anggap logis, bisa jadi sangat tidak masuk akal bagi orang lain. Kenapa kita membuat keputusan yang berbeda, padahal datanya sama? Bayangkan dua orang yang menerima informasi yang sama, pasar saham sedang turun drastis. Yang satu melihat ini sebagai peluang emas. Ia membeli saham, berharap dalam 5-10 tahun nilai sahamnya akan naik berkali-kali lipat. Yang satu lagi langsung panik, menjual semua asetnya dan menarik semua uangnya ke tabungan. Kedua keputusan ini bisa terlihat bodoh atau pintar, tergantung siapa yang menilainya. Tapi faktanya, keduanya bertindak berdasarkan data yang sama. Lalu kenapa mereka bisa sampai pada keputusan yang sangat berbeda? Jawabannya, konteks hidup. Yang membeli mungkin adalah orang yang masih muda, tidak memiliki tanggungan, dan memiliki keyakinan jangka panjang terhadap pasar. Yang menjual mungkin baru saja mengalami trauma kehilangan uang, atau punya keluarga yang butuh biaya rumah sakit. Mereka tidak melihat data, mereka melihat hidup mereka sendiri. Dan itu adalah satu-satunya perspektif yang paling rasional untuk mereka. Raka tumbuh di keluarga mapan. Sejak kecil ia tak pernah kekurangan. Ia sekolah di luar negeri, terbiasa dengan investasi, dan melihat uang sebagai alat untuk menciptakan peluang baru. Ia berani ambil risiko. Ia percaya bahwa waktu akan menyelamatkan investasi buruk sekalipun. Dani adalah kebalikannya. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ibunya jualan gorengan, ayahnya buruh harian. Setiap hari dalam hidup Dani adalah perjuangan. Ia melihat uang sebagai pelindung dari krisis. Ia menabung setiap rupiah. Ia takut investasi karena pernah menyaksikan tetangganya bangkrut karena saham. Hari ini, Raka membeli saham teknologi yang anjlok. Dani tetap menyimpan uangnya di tabungan berjangka. Kamu bisa menyebut satu lebih cerdas dari yang lain. Tapi dalam kenyataan psikologis mereka, keduanya sama logisnya. Karena keduanya tidak hidup dalam hidup yang sama. Tidak semua orang takut pada hal yang sama. Ada yang takut kehilangan uang. Ada yang takut kehilangan waktu. Ada yang takut ketinggalan peluang. Dan ada pula yang takut mengambil risiko yang bisa merusak masa depan keluarganya. Kamu bisa saja mengatakan pada seseorang, berani dong investasi. Jangan simpan terus di tabungan. Tapi kamu tidak tahu, mungkin ia pernah ditipu habis-habisan oleh skema investasi bodong. Atau mungkin ia melihat sendiri orang tuanya kehilangan semua harta karena salah ambil keputusan. Maka ketika seseorang memilih jalan berbeda, jangan buru-buru menyebutnya bodoh atau tidak rasional. Rasionalitas itu lahir dari pengalaman, bukan sekadar logika. Mengapa meniru bisa menyesatkan? Studi kasus Warren Buffett dan Elon Musk. Kita suka meniru, karena meniru membuat kita merasa aman. Kalau dia sukses karena begitu, aku juga harus begitu. Tapi kita lupa, kamu bukan Warren Buffett. Kamu juga bukan Elon Musk. Mereka bisa ambil risiko besar karena mereka punya daya tahan besar. Mereka tidak takut bangkrut karena backup mereka kuat. Mereka punya pengalaman, tim, dan ketahanan psikologis yang tidak bisa kamu tiru hanya dengan mengikuti langkah mereka. Orang kaya bisa berkata, beli saham itu gampang kok. Tapi dia tidak tahu bahwa kamu hanya punya dana darurat 3 bulan. Maka saat harga saham turun 20%, dia tenang karena tidak butuh uang itu. Tapi kamu panik karena kamu hanya hidup dari gaji ke gaji. Strategi mereka tidak salah, tapi bisa jadi salah untukmu. Berapa kali kamu merasa menyesal setelah melihat konten yang membandingkan gaya hidup orang lain? Harusnya aku mulai investasi dari dulu. Kenapa aku nggak beli properti pas harga masih rendah? Aku ketinggalan kereta. Tapi pertanyaan paling penting yang tidak pernah kita tanyakan adalah, apakah itu keretaku? Kita terjebak pada perasaan bersalah yang dibentuk oleh perbandingan. Padahal,
Mungkin kamu sedang menyembuhkan diri dari luka finansial. Mungkin kamu sedang fokus pada hal lain. Mungkin kamu sedang bertahan, bukan mengejar. Tidak ada jalur umum dalam keuangan pribadi. Yang ada hanya jalur yang cocok denganmu. Dan tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Ada orang yang menyimpan uang di bawah kasur dan menganggap itu strategi terbaik. Ada yang meletakkan semua asetnya di saham teknologi. Ada yang beli emas. Ada yang bangun usaha kecil. Semua strategi ini bisa dianggap benar, tergantung pada siapa yang menjalankannya. Karena ukuran keberhasilan finansial tidak selalu soal ROI, return on investment, tapi soal ketenangan batin dan kesesuaian dengan nilai hidup. Mereka yang menjalani strategi yang mereka pahami dan yakini akan lebih tenang daripada mereka yang menjalani strategi yang viral tapi tidak cocok secara mental. Setiap anak menyerap pelajaran tentang uang dari lingkungan keluarga. Ada yang diajarkan bahwa uang adalah sumber masalah. Ada yang melihat orang tuanya bertengkar karena utang. Ada pula yang menyaksikan ayahnya kaya, tapi pelit, lalu tumbuh dengan kebencian pada kekayaan. Semua itu membentuk blueprint finansial kita. Tanpa sadar, kita mengulangi pola-pola lama. Kita takut utang karena ibu kita trauma. Kita boros karena dulu kita hidup dalam kekurangan. Kita kerja mati-matian karena dulu merasa minder. Dan inilah mengapa tidak ada satupun pendekatan keuangan yang bisa dilepaskan dari masa lalu seseorang. Banyak orang membuat keputusan bukan dari pengetahuan, tapi dari luka. Ada orang yang enggan pinjam uang meski bunganya rendah, karena ayahnya dulu bangkrut akibat utang. Ada orang yang menghindari investasi karena ibunya pernah kehilangan semua tabungan dalam koperasi bodong. Trauma finansial itu nyata, ia membentuk cara kita melihat dunia. Ia menciptakan rasa takut akan pengulangan. Dan semakin kita menyangkalnya, semakin ia diam-diam mengatur hidup kita dari belakang layar. Jika kamu ingin sehat secara finansial, kamu harus mulai dari menyadari luka-lukamu. Memahami asal-usul ketakutanmu, dan pelan-pelan memaafkan dirimu sendiri karena tidak mengikuti jalur orang lain. Antara logika dan latar, mana yang lebih kuat? Logika berkata, bunga deposito lebih kecil dari inflasi, jadi rugi menyimpan uang di bank. Tapi seorang ibu tunggal yang baru saja keluar dari hubungan toksik mungkin tetap menyimpan seluruh uangnya di bank. Bukan karena ia bodoh, tapi karena ia tidak mau mengambil risiko apapun dulu. Ia sedang membangun ulang hidupnya. Dan keamanan lebih penting daripada pertumbuhan. Logika yang tak mengenali latar adalah logika yang buta arah. Dalam dunia keuangan, logika tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus berjalan berdampingan dengan rasa aman, kesiapan mental, dan ritme hidup. Dorongan untuk mengikuti gaya hidup orang lain seringkali bukan datang dari kebutuhan, tapi dari rasa ingin diterima. Kita melihat orang lain liburan ke luar negeri, lalu merasa perlu juga melakukannya. Kita lihat teman membeli mobil baru, lalu merasa mobil lama kita memalukan. Tapi yang tidak kita sadari adalah, ikut gaya hidup orang lain artinya ikut beban hidup mereka. Dan kamu mungkin tidak punya energi, kondisi, atau kekuatan mental yang sama untuk menjalaninya. Hidup bukan soal kelihatan hebat, tapi soal bisa menjalani hari dengan tenang, sesuai batasmu sendiri. Ada yang merasa stabil saat punya saldo 10 juta. Ada yang baru merasa tenang kalau ada 1 miliar. Ada yang tenang saat punya rumah. Ada yang lebih tenang menyewa dan tidak punya beban cicilan. Karena stabilitas itu bukan angka, tapi perasaan. Dan perasaan dibentuk oleh pengalaman, trauma, dan nilai hidup. Jangan paksa dirimu merasa cukup hanya karena orang lain menganggap itu cukup. Dan jangan merasa kekurangan hanya karena orang lain hidup lebih mewah. Stabilitas bukan apa yang mereka katakan, tapi apa yang kamu rasakan saat bangun tidur. Dua orang bisa terlihat punya penghasilan yang sama, rumah yang sama, mobil yang sama. Tapi kondisi keuangan mereka bisa sangat berbeda. Yang satu punya utang kartu kredit sampai limit, yang satu lagi punya tabungan darurat 6 bulan. Yang satu kerja lembur setiap malam karena kejar cicilan, yang satu kerja santai karena sudah menyisihkan duluan. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi di balik penampilan. Maka membuat keputusan finansial berdasarkan apa yang kamu lihat dari orang lain adalah tindakan paling membingungkan yang bisa kamu lakukan. Kamu hanya melihat sampul, bukan isi buku. Ada orang yang hidup untuk pensiun dini. Ada yang hidup untuk keliling dunia. Ada yang ingin jadi pengusaha besar. Ada yang cukup jadi guru sederhana di desa. Dengan tujuan hidup yang berbeda, cara mengelola uang pun pasti berbeda.
Yang satu butuh risiko tinggi dan pertumbuhan cepat. Yang lain butuh stabilitas dan waktu untuk membangun relasi. Jangan pernah paksa dirimu mengikuti strategi orang lain jika mimpimu tidak sama. Uang hanyalah alat, tapi jika kamu tidak tahu apa yang ingin kamu bangun, maka semua alat terasa membingungkan. Kita sering berpikir bahwa ketenangan akan datang setelah kita punya jumlah uang tertentu. Tapi kenyataannya, ketenangan datang dari cara kita memperlakukan uang setiap hari. Orang yang terbiasa menyisihkan sedikit demi sedikit lebih tenang daripada orang yang terus menunda dan berharap rezeki nomplok. Ketenangan lahir dari kebiasaan, bukan kejutan. Dari pengendalian diri, bukan dari jackpot. Jika kamu ingin tenang, mulai dari rutinitas kecil. Bayar tagihan tepat waktu. Sisihkan 5% penghasilan. Tulis pengeluaran. Bukan soal besar kecilnya, tapi soal keteraturan. Banyak orang takut memulai mengelola uang karena merasa tidak cukup pintar. Aku nggak ngerti saham. Aku buta soal obligasi. Aku bingung ngatur arus kas. Padahal kenyataannya, kamu tidak perlu jadi ahli. Kamu hanya perlu mulai dari yang paling dasar dan konsisten menjalaninya. Seorang ibu rumah tangga yang menyimpan uang receh setiap hari bisa punya tabungan jutaan rupiah tanpa pernah belajar keuangan formal. Konsistensi mengalahkan kepintaran. Keuangan bukan soal rumit atau sederhana, tapi soal keberanian untuk memulai dan kesetiaan pada proses kecil yang kamu pilih. Pernahkah kamu mengkritik keputusan keuangan seseorang dan berpikir, kenapa dia bodoh banget sih? Mungkin dia bukan bodoh, mungkin dia hanya sedang memainkan permainan yang berbeda darimu. Orang yang membeli asuransi jiwa mahal mungkin dianggap membuang uang, tapi dia baru saja kehilangan orang tua yang tak punya perlindungan. Seorang pekerja kantoran yang enggan resign bukan pengecut, tapi dia punya anak yang masih balita dan cicilan rumah yang harus dibayar. Tidak semua orang bermain untuk menang besar. Banyak yang hanya ingin bertahan, atau menjaga hal-hal penting dalam hidup mereka. Maka sebelum kamu menghakimi, tanyakan, apakah kita sedang bermain di lapangan yang sama? Banyak dari kita menunggu validasi. Ingin diakui bahwa keputusan kita benar. Ingin didukung bahwa pilihan kita tepat. Tapi kenyataannya, kamu tidak butuh izin siapapun untuk hidup sesuai prinsipmu. Jika kamu ingin hidup sederhana, walau semua temanmu mengejar kemewahan, itu hakmu. Jika kamu ingin menabung agresif meski dianggap pelit, itu urusanmu. Jika kamu ingin hidup dari satu penghasilan tetap karena butuh stabilitas mental, itu keputusan yang sah. Jangan biarkan suara luar mengalahkan suara hatimu. Hidup ini bukan panggung pertunjukan. Ini perjalanan personal yang hanya kamu tahu rutenya. Kita hidup dalam dunia yang menjadikan uang sebagai ukuran kesuksesan. Tapi kenyataannya, ada banyak orang yang kaya secara finansial, tapi miskin secara batin. Dan ada pula yang hidup biasa-biasa saja, tapi damai setiap hari. Kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa kecemasan. Ketika kamu tidak takut kehilangan, karena kamu sudah hidup dalam batas yang kamu pahami. Ketika kamu tidak iri dengan orang lain, karena kamu tahu apa yang kamu punya cukup untukmu. Jika kamu bisa tersenyum tulus tanpa perlu menunjukkan saldo rekening, mungkin itu adalah jenis kekayaan yang paling langka. Akhirnya kita sampai pada satu kenyataan besar yang sering dilupakan. Tidak ada satupun orang yang benar-benar sama denganmu. Maka semua nasihat keuangan, semua strategi, semua teori, tidak ada satupun yang mutlak berlaku untuk semua orang. Karena kita berbeda dalam tujuan, pengalaman, ketakutan, nilai hidup, dan harapan. Kamu bermain permainanmu, aku bermain permainanku, dan tidak ada pemenang tunggal di sini. Yang ada hanya mereka yang bermain dengan jujur pada dirinya sendiri. Dalam hidup, kita sering terjebak membandingkan. Tapi kita lupa bahwa hidup ini seperti buku yang panjang. Kamu mungkin masih ada di bab 2, sedang merangkak membangun pondasi. Sementara orang lain sudah ada di bab 18, menikmati hasil perjuangan panjang yang tak kamu lihat. Membandingkan hanya melukai dirimu sendiri. Karena kamu tidak tahu bab sebelumnya, tidak tahu alur ceritanya, tidak tahu perjuangan yang dia lalui. Yang kamu tahu, dan yang paling penting, adalah halaman yang sedang kamu tulis sekarang. Dan jika kamu bisa menulisnya dengan jujur, sabar, dan sadar, maka kamu sedang menulis cerita yang layak untuk dibaca. Bukan untuk dibandingkan. Uang hanyalah bagian kecil dari cerita itu. Dan kamu adalah penulis satu-satunya. Setelah membaca semua ini, mungkin kamu menyadari bahwa pengelolaan uang bukan sekadar soal pintar atau tidak, bukan juga soal kaya atau miskin,
tapi tentang siapa kamu, apa yang kamu alami, dan kemana kamu ingin pergi. Jangan buru-buru meniru, jangan terburu-buru merasa salah jalan. Hidup finansial yang sehat dimulai dari mengenal diri sendiri dan menerima bahwa kamu dan aku memang berbeda. Kalau narasi ini menyentuh kamu, bantu sebarkan ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin mereka sedang merasa gagal hanya karena membandingkan diri dengan standar yang bukan untuk mereka. Jangan lupa follow atau subscribe untuk konten reflektif dan inspiratif lainnya. Bagikan ceritamu di kolom komentar, kami ingin dengar versimu. Dan kalau kamu ingin lebih dalam belajar tentang cara membangun hubungan sehat dengan uang, cek seri-seri lainnya di kanal ini. Ingat, tidak ada satu jalan yang benar, tapi selalu ada jalan yang cocok untukmu. Sampai bertemu di bab berikutnya.